Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita melanjutkan perenungan firman Tuhan yang saya ambil berdasarkan Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Bagian ini berkata demikian, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat tahu sekali bahwa keberadaan diri kita sebagai makhluk ciptaan Allah, maka manusia ini memiliki dua unsur yang penting sekali. Kedua unsur itu terdiri dari aspek jasmania yang meliputi tubuh kita ini dan juga aspek rohania yang meliputi jiwa atau roh. Nah, hal yang menjadi karakteristik yang harus terjadi daripada kedua aspek ini adalah harus adanya suatu pertumbuhan baik di aspek jasmani maupun juga aspek rohani. Nah, kita tahu bahwa pada saat seorang manusia dilahirkan ke dalam dunia ini, dia dalam keadaan yang begitu lemah sebagai seorang bayi yang masih begitu bergantung kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya karena membutuhkan susu. Dan dari susu itulah dia bertumbuh hari demi hari. Nah, Bapak Ibu, setelah dia melewati masa bayi, dia akan masuk ke masa kanak-kanak. Dan untuk sekian waktu dia menjalani masa kanak-kanak, dia akan memasuki lagi masa remaja. Dan dari masa remaja kemudian menuju kepada pemuda, dan kemudian dari pemuda menjadi orang dewasa. Nah, ini adalah sesuatu pertumbuhan yang pasti akan terjadi secara otomatis kalau berbicara tentang hal yang bersifat jasmania. Tetapi kalau berbicara tentang hal rohania, nah disinilah kita melihat adanya satu perbedaan, yaitu di mana di dalam masalah rohani ini tidak ada sesuatu hal yang bersifat otomatis atau terjadi dengan sendirinya. Nah, itulah sebabnya penulis Ibrani pada bagian yang kita baca tadi memberikan teguran kepada pembaca suratnya, di mana dia mengatakan bahwa kamu dari segi waktu, kalau ditinjau dari perspektif waktu, seharusnya sudah menjadi dewasa, seharusnya sudah menjadi pengajar. Tetapi nyatanya, realitanya, kamu masih dalam kondisi anak-anak. Kamu masih memerlukan satu ajaran-ajaran yang begitu mendasar tentang iman Kristen, yang mana dikatakan pada bagian ini asas-asas pokok dari penyataan Allah. Kamu masih memerlukan seperti seorang bayi, yaitu susu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini juga dikatakan dengan jelas sekali bahwa seorang yang masih memerlukan susu, maka dia itu adalah kanak-kanak adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ada sesuatu hal yang terjadi tidak secara otomatis, sekali lagi berkaitan dengan pertumbuhan rohani ini. Nah, inilah sesuatu yang menjadi hal yang diperingatkan oleh penulis Ibrani, supaya orang-orang yang membaca suratnya ini menyadari sesuatu hal yang sangat penting berkaitan dengan kehidupan rohani mereka. Bahwa di dalam perjalanan kehidupan rohani mereka, mereka tidak boleh menjadi anak kecil. Mereka tidak boleh terus-menerus hanya membutuhkan susu, yaitu hal-hal yang bersifat dasariah di dalam pemahaman iman Kristen, tetapi harus ditunjukkan dengan satu sikap di mana mereka menuntut diri untuk bertumbuh, di mana di dalam hal ini dinyatakan dengan makanan keras. Kita harus menjadi orang Kristen menurut penulis Ibrani ini untuk bisa semakin hari di dalam perjalanan iman kita menjadi orang yang semakin boleh memahami kebenaran firman Tuhan yang semakin dalam, boleh memiliki satu pengertian tentang kebenaran Alkitab secara lebih luas lagi. Nah, inilah sesuatu hal yang harus kita usahakan terjadi di dalam diri kita. Ini adalah sesuatu yang tidak akan terjadi secara serta-merta atau secara otomatis, tetapi ini memerlukan satu latihan. Itulah sebabnya di dalam proses pertumbuhan iman kita, sejak kita pertama kali mengalami kelahiran baru sebagai orang berdosa yang diselamatkan oleh Allah, maka kita berada di dalam kondisi proses pertumbuhan rohani. Dan sesuatu hal yang berada di dalam proses harus selalu ditandai dengan adanya progres atau kemajuan. Semua hal yang ditandai dengan progres, disitulah kita melihat adanya sesuatu pertumbuhan yang sangat jelas.
Nah, sangat menyedihkan sekali kalau misalnya kita sudah menjadi orang Kristen 10-15 tahun, kita cuma tahu hal-hal mendasar daripada iman Kristen. Kita tidak mengetahui yang lebih dalam lagi, yang lebih jauh, yang lebih padat lagi daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, bagian daripada firman Tuhan yang ditulis oleh penulis Ibrani ini mengajak kita, menganjurkan dan mendorong kita untuk menjadi orang Kristen yang terus menuntut diri supaya boleh memahami kebenaran firman Tuhan secara lebih baik, lebih jauh, lebih dalam lagi. Kiranya ini juga menjadi satu kerinduan di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, agar kita betul-betul boleh bertumbuh di dalam pemahaman kita tentang kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing dan juga memberkati kita. Amin.